buyut bukan cuma tangan pertanyaan Pak soal LKS, soal buku. Nah, rata-rata ini sudah tidak lagi mau karena berisiko, tidak ada risiko, terancam. Nah, maka kita coba hadirkan hari ini, mudah-mudahan itu menjadi solusi ya, baru nanti pemikirannya. Makanya dihadirin. Betul. Betul tak? Ada tak di beberapa masyarakat? Nah, ini yang muslim, bukan contoh yang muslim ya, maaf yang Kristen, tapi kita sudah cek di beberapa. Baik di zaman sekarang maupun di zaman transformasi digital, karena hanya hubungan siapa yang menguasai digital dan bahasa maka dunia akan digenggam. Siapa yang menguasai digital dan bahasa maka dunia akan digenggam. Tadi teman-teman pada tanggal 21 program-programnya sangat luar biasa, intak dan betul ini. Apakah nilainya tetap tuntas atau tidak tuntas? Apakah dia naik? Minimal agamanya itu Pak, agama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu anak lulus atau anak kami seperti apa itu tidak penting. Yang penting sekarang dengan program ini minimal mereka kembali kepada pemahaman keagamaan dasarnya, menghafal itu. Sebenarnya kita kenal Ibu, saya selaku kepala bidang pembinaan pendidikan dasar yang membawahi SD dan SMP. Karena memang wali kelas adalah sesuatu yang sangat penting Bapak dan Ibu dalam rangka kita memberikan pendidikan kepada anak-anak. Bapak dan Ibu memang mendapatkan tugas yang agak berat mungkin dibandingkan dengan kawan yang bukan wali kelas ya Bapak dan Ibu. Karena memang wali kelas ini kan mengampu siswa kita, apalagi di SD. Kalau di SD ini kan semua bidang studi atau mata pelajaran Bapak Ibu ampu kembali olahraga dan agama. Jadi cukup berat Bapak dan Ibu. Namun Bapak dan Ibu sebagai wali kelas tentunya ada hal yang perlu kita pahami bersama. Nah, tugas berat ini sangat mulia sekali Bapak dan Ibu. Karena salah satu tugas yang paling berat menurut kami adalah mendidik ya. Karena memang sebagai wali kelas, sebagai guru, kita tidak hanya dituntut untuk mengajar tapi juga mendidik. Tentunya Bapak dan Ibu juga paham apa itu mengajar, apa itu mendidik. Nah, kalau itu mengajar Bapak dan Ibu mungkin semua orang bisa melaksanakannya, melakukannya. Karena mengajar itu kan membuat seseorang atau sekelompok orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Misalnya kita mengajar buat kue, tapi tidak pada buat kue, ya bisa membuat kue itu mengajar. Menyetir misalnya ya, tadi tidak tahu menyetir, sekarang bisa tahu menyetir itu, ya mengajar Bapak Ibu. Tapi mendidik itu lebih luas Bapak Ibu. Tidak hanya merubah anak-anak kita ini tadinya tidak tahu menjadi tahu, juga akan terjadi perubahan Bapak Ibu. Akan terjadi perubahan pada itu untuk ke arah yang lebih baik agar anak kita itu terutama yang kita didik itu akan menjadi perubahan supaya anak itu bisa terjadi terjadi perubahan sikap, karakter, moral, etika mereka ke arah yang lebih baik. Ini yang tugas berat Bapak dan Ibu. Nah, ini tugas wali kelas yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu semua. Bagaimana yang disampaikan Bapak? 7 kelas, 10 kelas, 12 kelas. Mengapa kelas ibu-ibu yang terbaik? Apa saya ini kok yang paling jelek kelas saya? Nah, kita berkolaborasi, berkompetisi di internal kita dulu. Berarti saya ini hanya setengah hati melaksanakan program ini. Itu terbaik. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai ide-ide yang ada di dalam ruangan ini menjadi salah satu yang memberikan kontribusi negatif untuk kualitas pendidikan di sekolah kita. Begitu juga saya tidak mau dikatakan oleh wali kota sebagai kepala dinas yang memberikan kontribusi negatif terhadap kinerja Pemkot. Bapak
kita mungkin bisa ada kerangka bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Makanya kita harus berbagi praktek lain. Wali kelas yang ada di situ, coba lihat pengunjung mulai besok mana yang dikatakan buat kelas menyenangkan di SD 27. Ada wali kelas SD 27 itu ada? Itu berdiri bu. Itulah ruang kelas menyenangkan tahun 2020. Kelas menyenangkan. Bagaimana saya yang pertama kali pertama kali kan melewati gugus. Setelah gugus, saya selalu setiap hari saya melihat anak-anak bagaimana sekolah kelas menyenangkan. Apakah kelas menyenangkan ini hanya sebagai memberikan motivasi pada anak-anak atau hanya di kelas di hias-hias? Saya selalu merenungkan bagaimana anak-anak itu supaya nanti pada waktu di kelas itu anak-anak tidak hanya melihat langsung pergi, tapi bagaimana di kelas itu apa yang kita buat menjadi motivasi anak-anak supaya anak-anak tadi seperti yang dibilang Ibu Yuni tadi. Maka kita perlu melakukan satu kolaborasi dan juga communication. Kenapa demikian? Sebab kita ini merupakan representasi publik di bidang pendidikan. Jadi artinya kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua murid itu menunjukkan adanya community engagement in education program, keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan. Bapak Ibu, tadi Pak Kadis menyinggung soal paguyuban, komite sekolah dan dewan pendidikan. Paguyuban itu merupakan representasi publik di kelas, skopnya di kelas, di tingkat sekolah. Sedangkan komite sekolah itu adalah di tingkat satuan pendidikan. Jadi artinya apa? Artinya adalah semua problematika sekolah harus dikomunikasikan kepada kepala sekolah maupun komite sekolah. Antara komite sekolah dan dewan pendidikan sama-sama melaksanakan 4 fungsi. Ini sudah kami komunikasikan dengan